Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk melaksanakan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat terbaik dengan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan, kemudian meninggalkan apa yang dilarangnya. Kaum muslimin, jamaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang singkat, kehidupan yang berbatas waktu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun dan tidak berapa banyak yang lewat daripada itu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengisyaratkan bahawa ketentuan umur kita di atas dunia ini ada batas waktu yang sangat singkat. Dan itulah yang harus kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang banyak di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Mali walid dunya. Innama masali wa masalud dunya karaqibin qala fi zillis syajarah thumma roha wa tarakaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubunganku dengan dunia dan permisalan aku dengan dunia ini tidak ubahnya seperti seseorang yang menunggang kuda. Thumma roha, kemudian dia beristirahat sejenak, wa tarakaha, kemudian setelah itu dia tinggalkan tempat peristirahatan itu untuk selama-lamanya. Kaum muslimin jamaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah permisalan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang istilahnya untuk peristirahatan kita untuk sementara waktu saja. Setelah dalam kehidupan yang sejenak ini kita akan pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya, yakni untuk kehidupan akhirat kita. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya, karena bekal pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah bekal amal soleh. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi mengatakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu, kata Allah, adalah perhiasan dunia saja. Wal baqiyatus salihatu khairu inda rabbik thawaban wa khairu amala. Dan terus-menerus melakukan amal soleh, itulah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan kehidupan yang sejenak ini untuk banyak-banyak melakukan amal soleh. Karena itulah kelak yang akan membawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, dia berkata, kun fit akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala. Kata Ibnu Umar,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundakku seraya berkata, apa kata Rasul kepadaku? Kata Ibnu Umar, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia ini, jadilah engkau di atas dunia ini seperti orang yang sedang merantau. Aw abiru sabilin, atau seperti seseorang yang melintasi jalan, yang melewati jalan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya memang siapapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kita di atas dunia ini adalah perantau sejenak. Orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita yang sedang menghuni dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Maka mendengar nasihat itu, Ibnu Umar di dalam hadis ini juga memberikan nasihat yang luar biasa. Yang ini juga harus kita pahami baik-baik supaya kita menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Ibnu Umar di dalam hadis itu, jamaah, apa kata beliau? Iza amsyaita fala tantaziris sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa. Apabila engkau diberi waktu hidup di subuh hari, di pagi hari, fala tantaziril masa, maka jangan tunda-tunda untuk melakukan amal soleh menjelang waktu pagi datang. Wa iza asbahta fala tantaziril masa. Dan apabila engkau diberi kesempatan hidup di subuh hari besok, fala tantaziril masa, maka jangan tunda-tunda untuk melakukan amal soleh menjelang waktu sore datang. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita manfaatkan waktu itu untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir hadis itu dipesankan, wa khus min sihatika limaradika wa hayatika limautika. Pergunakan waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi ini kita tidak termasuk ke dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ni'matani, ada dua nikmat. Maghbunun katsirun minan nas. Kebanyakan manusia lengah, lalai dalam memanfaatkan dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apa itu? As-sihhatu, waktu sehat, wal faragh, dan waktu lapang. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah bahagian orang-orang baik waktu sehat maupun waktu lapang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita pergunakan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dan percaya jamaah, sekaya apapun, setinggi apapun pangkat yang kita miliki, sehebat apapun kekuasaan yang kita miliki, semua itu tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berguna itu kelak yang akan membela diri kita di hadapan Allah adalah amal soleh kita yang kita kerjakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para jamaah khazanah Ramadan, ini untuk renungan bagi kita semua yang sedang mencicipi dunia dan akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salasah. Siapapun kita kalau sudah jadi mayit, tiga saja yang akan mengiringi kita. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Dua kembali pulang setelah kita dikuburkan, wa yabqa wahidun. Satu tinggal menemani kita, membela kita, itu pun kalau ada. Yatba'uhu, tiga yang akan mengiringi kita itu adalah ahluhu, keluarga kita, wa maluhu, harta-harta kita, wa amaluhu, dan amal perbuatan baik kita. Setelah kita dikuburkan dan selesai sudah,
fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka kembalilah pulang keluarga kita dan kembalilah pulang harta yang kita miliki. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan kekal abadi itu adalah amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, gunakanlah momentum Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan amal yang kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.